warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ilaihi hatta yaumil qiyamah wa ba'du. Ayahanda, ayah bunda, eyang-eyang, yang tiangkung, mama papa, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta ngaji pagi yang tiada henti, yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati pula asatidal kiram, asatidah yang telah mendampingi dalam setiap season materi demi materi. Yang saya hormati khususnya seluruh pengurus dan wabil khusus, pengampu, pembimbing, pengawal dari kajian ngaji kita di Zoom Asyifa ini, Ustadz Ki Haji Sukardi. Dan tidak pula kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang selalu standby, stay setiap waktu untuk selalu menyiapkan segala perangkat online-nya, baik Zoom-nya, paketannya, dan apapun yang panjenengan keluarkan untuk bisa membeli paketan wifi-nya dan seterusnya untuk ngaji pagi ini. Tentu saja tidak ada hal yang lebih baik daripada seseorang yang telah berjalan menuju mencari ilmu, mencari ridhonya, dan melanjutkan perjalanannya dengan sebaik-baik perjalanan, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan-perjalanan berikutnya. Tentu fokus kita tidak boleh pudar, tidak boleh hilang, bahwa karunia iman yang ada di hati ini perlu kita sempurnakan dengan ilmu-ilmu, sehingga saat menghadap Allah nanti paripurna menjadi insan kamil, manusia seutuhnya, yang itu melebihi daripada tingkat ketakwaannya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja bersyukur pagi ini saya panjenengan dipertemukan di penghujung tahun yang tadi kita setengah sendagurauan. Ustadz yang ada di Asyifa ini tidak bisa iri sama saya. Kebetulan saya diberi atau ditempatkan di akhir tahun, hari Ahad, akhir tahun, besok sudah tanggal 1. Ini karunia yang luar biasa, panjenengan ya, walaupun mungkin ada di antaranya yang ya jalan-jalan di luar kota, atau karena sudah yang tiangkum, sudah kemana-mana Ustadz, di rumah saja, anak-anak sudah kesini semua ini, mau bakar jagung, lah monggo. Ya, saking wis khawatir pegel, macet, dan sebagainya, sudahlah di rumah saja. Untuk apa euforia tahun baru yang itu membuang-buang sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan bukankah masih banyak perjuangan berikutnya yang butuh asupan harta, dana, jiwa dan raga dan seterusnya. Ya sudah di rumah saja, saya pun juga di rumah saja Bapak Ibu. Ya alhamdulillah panjenengan itu ya hadir ngaji pagi ini. Ya, dan tidak lupa penutup tahun pesan saya, ayo kita muhasabah sampai di mana perjalanan hidup kita ini, sampai kapan kira-kira hidup kita ini.
Dan mungkin kalau kita sudah siap setiap saat dengan paspor yang pagi ini kita akan bahas, maka panjenengan tinggal memilih mengisi paspor itu. Ya, sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena laulaka ma khalaqtul aflaka, walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis qudsi, tetapi ini penting bahwa ini adalah hadis qudsi yang pernah saya baca. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, tentu saja alam ini tidak aku ciptakan. Dan bisa jadi itu adalah penyemangat kita bahwa perjuangan Rasulullah kita lanjutkan, tidak lain adalah menguswainya, dan tidak lupa bahwa kita berharap kepada Allah akan mendapatkan syafaatnya. Salawat dan salam insya Allah selalu akan sampai kepada Rasulullah jika kita terus mendawamkan, mengistiqomahkan, membaca sholawat kepada Rasulullah dengan berbagai macam sholawat yang telah ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya materi pagi ini kita santai saja, panjenengan kembali lagi, nggak usah serius-serius, nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Panjenengan sudah di posisi yang sudah menang, ya sudah benar. Di posisi yang sudah benar, jangan sampai posisi yang sudah benar itu terdegradasi, ya. Jadi hilang posisi iman di hati ini dan mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang remeh-temeh, yang murah meriah, yaitu dunia. Panjenengan, kita, saya semuanya juga tentu harus fokus bahwa perjalanan kita ini butuh. Kalau panjenengan mau perjalanan jauh, panjenengan ke Saudi umpamanya, yang tadi disinggung sedikit mukadimat oleh Pak Hedi, bahwa kita butuh paspor. Paspor itu kita tulis di dalamnya itu, ya, mau menuju mana? Saudi, ya, atau Turki, atau mana? Itu kita yang nulis, kita yang merencanakan. Seakan-akan itu sudah biasa kita lakukan. Tetapi pernahkah kita memiliki paspor yang itu namanya iman? Itu kita tulis keimanan kita itu, ketakwaan kita itu, keinginan kita itu, di dalamnya ditulis mau menuju surga mana? Mau menuju surga Firdaus, atau menuju surga Ma'wa, atau menuju surga Jannatun Naim, itu ada pada posisi diri kita mau memilih, mau transit di mana. Nah, tentu saja untuk menuju Jannatun Naim ada syarat-syarat ini. Jannatul Firdaus syaratnya ini ada. Lah semuanya itu ternyata Allah buka selebar-lebarnya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Loh, lah kok kita nggak milih? Terserah loh, jangan. Panjenengan terserah dikeleler nong kok, jangan harus di. Ya kalau panjenengan terserah nanti kalau sampai Jeddah saja, gak sampai Makkah Madinah. Bisa-bisa dimulai nih. Kalau perjalanan ke tanah suci lah, besok itu ndak bisa dipulih, gak pulangkan, ndak bisa dipulangkan. Ada balik saja ke dunia sana, rencanamu nggak jelas loh. Ya karuan kalau bisa balik, lah men besok itu ndak bisa balik. Besok itu ndak bisa balik. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalla, panjenengan sering mendengar itu. Ya Allah, ya kembalikan saya itu barang sebentar saja. Saya tak melaksanakan apa-apa yang aku tinggalkan, sholatku, ya Allah, puasaku, ya Allah. Nggak ada lagi tempat balik, nggak ada. Ya, panjenengan tidak seperti perjalanan menuju negeri lain di dunia ini, dikembalikan, dideportasi. Loh, panjenengan dideportasi dari akhirat menuju dunia, masih ada dunia enak. Ya, karena langsung bisa menyaksikan akhirat itu benar-benar mengerikan. Oh, lalu balik ke dunia mencari sangu yang banyak, terlambat. Tulisan catatannya itu sudah ada, ya.
Tidak boleh meremehkan hal ini. Ngapunten, ini saya sampaikan di akhir, di penghujung tahun ini, untuk merenungi Bapak Ibu. Untuk merenungi. Jangan merasa sudah begini begitu, jangan. Merasalah begini dan begitu. Maksudnya apa? Jangan merasa aku wis ngaji, benisu. Jangan merasa aku wis ngaji, wis sholat, wis puasa, wis zakat, infak, sedekah, wis. Jangan. Jangan merasa itu. Tapi merasalah saya belum apa-apa, saya belum apa-apa, ya Allah ampuni saya. Ngaji saya, ya Allah belum lancar, ya Allah. Terus bagaimana nanti saya? Apakah saya ini disinari oleh Al-Quran? Apakah saya ini disinari oleh sholat saya? Wong sholat saya itu ya ngelamun wae. Aku ini sudah sinari apakah oleh Al-Quran? Sedangkan bacaan Quran itu masih begini, ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Terus kapan saya bisa membaca Al-Quran yang enak gitu kayak orang-orang yang lain itu yang indah-indah itu dengungnya ya masih ketinggalan, ya Allah panjang pendeknya loh. Saya itu ya sudah tahu, sudah lihat. Tapi ya kok lisan ini ya kecantol, wahai ya Allah. Apakah ini sudah termasuk saya ini cinta Quran? Apakah saya ini sudah termasuk iman kepada Quran? Ya Allah ampuni saya. Lagi itu lagi. Ya Allah bagaimana dengan puasa-puasa saya? Dulu saya itu ngeremeh nih puasa itu begini, ya Allah terus gimana nasib saya nanti? Gitu terus. Ya Allah, lalu terus ilmu saya itu seberapa sih? Belumlah apa-apa dari ilmu-ilmu para ulama, para salafus soleh pada yang lalu. Hafalan Qur'annya baik, hadis-hadisnya dihafal dengan baik, bahkan mengerti ilmu syariat dan kemudian evaluasi terus. Sehingga ngapunten, mungkin dari itulah terus kita hati ini semakin merendah, tidak meninggi. Nah, maka label tawadhu ya, label keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan itu akan menghunjam di hati ini. Ketika sudah menghunjam itu saya akhirnya berkata begini, saya bukanlah apa-apa ya Allah jika tidak Engkau tetapkan apa-apa untuk saya. Saya ulang, saya bukan apa-apa ya Allah seandainya Engkau tidak menetapkan apa-apa untuk saya. Saya bukanlah orang yang taat ya Allah jika ketaatan itu tidak Engkau pasang di hatiku. Saya bukanlah orang yang beriman ya Allah jika Engkau tidak hadiahi iman di hatiku. Gitu. Merenungi gitu. Akhirnya kita merencanakan. Saya taruh di akhir karena merencanakan tahun depan ini. Bahwa saya merencanakan saya akan ngaji tiap pagi di Asyifa. Saya akan menambahi ngaji lagi dengan ini. Saya tak menambah sholat tahajud saya. Saya tambahkan sedekah infak saya di tahun yang akan datang. Lah itu merencanakan untuk mengisi paspor perjalanan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Google Map itu yang panjenengan tahu, yang sering panjenengan buka di HP. Sudahkah membuka Google Map yang ada di hati panjenengan? Sudahkah panjenengan membuka Google Map? Google Map yang itu ada di hati panjenengan. Yang itu kedah harus kudu diisi perjalanan-perjalanannya. Menuju kemana panjenengan? Menuju kemana berikutnya? Menuju kemana? Targetnya apa? Panjenengan sudah tulis di Google Map itu. Seandainya panjenengan sering melihat Google Map untuk perjalanan dunia saja, oke, siapa yang melarang? Boleh, silakan. Tapi ketahuilah ada perjalanan demi perjalanan yang harus kita tempuh. Nanti di alam kubur, nanti di kiamat, nanti di padang mahsyar, nanti di alam syafaat, nanti di alam mizan, nanti di alam hisab. Itu adalah pintu-pintu menuju perjalanan berikutnya. Kalau paspornya tidak ditulis dengan baik, paspornya tidak diisi dengan baik, tidak kepada endingnya adalah surga, maka tidak akan pernah perjalanan kita itu menyenangkan selama perjalanan menuju keabadian itu, yaitu surga. Alhamdulillah. Kita masih diberi usia. Dan materi ini landing kepada telinga jenengan, hati jenengan hari ini, pagi ini. Pertanyaannya saya tak balik.
apakah panjenengan kita semua termasuk saya sudahkah nulis di Google Map untuk perjalanan-perjalanan yang menyenangkan? Kalau itu jauh perjalanan itu sampai memakan ribuan tahun, tentu saja tertatih-tatih, berkeringat-keringat, berpeluh-peluh, perjuangan penuh, jihad penuh, sabar di sana, ikhlas di sana, istiqomah di sana, tawaduk di sana, dalam perjalanan-perjalanan itu. Dan bukankah Google Map yang kita bayangkan yang di dunia ini ada, semestinya sudah ada pada jadwal perjalanan hidup kita menuju Rabbul Izzati, sang penguasa abadi, Allah Azza wa Jal, yang menunggu kita para jemaah, yang menunggu kita Bapak Ibu, menunggu kita dan terus mengawasi kita, dan kita yakin Allah selalu menggeser-geser kita untuk menuju kebaikan, dan Allah tidak rela ketika kita menuju keburukan digeser kebaikan. Mau menuju keburukan lupa digeser untuk ingat, dan seterusnya. Bukankah fabi ayyi ala irabbikum atukadziban yang barusan tadi itu kita baca bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala memberikan telaahan ya, kok ada ya Google Map yang dulu 10-15 tahun kita tidak mengenali. Sekarang ini malah ditambah oleh Pak Tar, ya, Google Map akhirat. Panjenengan mau lancar apa tidak, itu panjenengan dipilihkan oleh Allah melalui Al-Quran. Perjalanan lancar itu bagaimana, lewat mana yang dilalui, bersama siapa, panjenengan itu sudah diuraikan. Kita semua ini sudah dapat SOP perjalanan itu. Perjalanan aman lewat sini, perjalanan menyusahkan lewat sini, perjalanan yang mudah tak macet lewat sini. Semua itu bukankah harus kita analogkan? Perjalanan dunia seperti ini nih, kita analogkan bagaimana ya perjalanan menuju akhirat. Kenapa tidak? Hal itu kita pikirkan bareng-bareng, sehingga panjenengan saya nanti perjalanannya ya bareng-bareng. Sehingga perjalanan bareng-bareng itu tidak terasa jauh, walaupun itu jauh. Tidak terasa letih walaupun itu capek. Kenapa? Bareng-bareng itu tadi. Karena itu panjenengan saya asatid semuanya mengikhlasi, ya, perjumpaan tiap pagi seperti ini, mengikhlasi. Dan tiada lain keinginan kita adalah perjumpaan di keabadian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu begini, perjalanan ini, ya mapnya seperti inilah barangkali. Walaupun ya tidak mungkin sama. Karena wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kegaiban itu. Ya kita hanya diberitahu melalui ayat-ayatnya. Bagaimana menuju perjalanan jannah itu yang lurus itu? Tentu saja ada bengkok ke kanan, ada bengkok ke kiri, godaan-godaan di kanan itu banyak ini, banyak itu, dan lain sebagainya. Awas, hati-hati ya tentang sholat, ya tentang zakat. Harus tertib dalam kehidupan, tertib puasa, hindari perbuatan-perbuatan amalia yang ngerusak perbuatan amal kita, yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan perjalanan berikutnya bagaimana menuju surga itu makanan-makanan yang halal, perhatikan. Ya, segera balik arah kalau terlalu jauh meninggalkan asyifa. Oh, meninggalkan asyifa. Yo, Masya Allah. Wis setiap pagi ngaji ya wis ngaji. Ya, disetelno HP, disetelno diberi fasilitas oleh Allah. Segera berbalik arah jika itu terlalu jauh meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kebaikan. Ayo segera berbalik cari ilmu. Ya, jalur aman. Bagaimana jalur aman yang amanah? Ya, bagaimana jalur apa ini namanya badan ini? Ayo kita gunakan pakaian-pakaian yang syar'i dan seterusnya.
jangan lupa ada masjid, ayo mampir di masjid dulu. Ya, jangan lupa itu ada Baitullah, ayo dimampir menuju ke sana, beribadah di sana agar tercatat kita ini masuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Ayo ziarah ke tanah Madinah, ziarah ke Rasulullah, itu jalur-jalur lurus yang hendaknya kita perhatikan. Kalau kita sudah mengetahui ada jalur kanan, ada jalur kiri, ada jalur lurus yang itu jannah, maka fokus ke jannah. Itu apa saja. Tinggalkanlah riya, tinggalkanlah ujub, tinggalkanlah sombong, tinggalkanlah bangga diri, ya, agar tidak terlambat menuju sana, terhambat, ya, terlambat dan terhambat menuju kenikmatan abadi. Bukankah jarak hati-hati, jarak aman, jangan sampai anak kita yang laki dan perempuan itu yang belum menikah itu ya tidak diberi jarak aman, ya dibiarkan saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Berikutnya penghuni surga dan neraka itu beda Bapak Ibu. Penghuni surga dan neraka itu beda dan Allah sudah buka rahasianya, info dari itu di Quran. Ya, surga itu jalannya jelas. Ke neraka itu jalannya juga jelas. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda jelas. Orang yang beriman dengan tidak itu benar-benar beda. Karena itu jalur surga dan jalur neraka itu juga beda. Allahu Akbar walillahilhamd. Jalur neraka, maka hindari. Jalur surga, maka ayo ikuti dan seterusnya. Jadi ini map, ya, mapping yang harus kita rancang di dunia ini. Dan kita itu masih diberi tambahan usia loh Bapak Ibu. Tambahan usia. Kita ini diberi tambahan usia ini. Kita nggak ngira kalau kita itu ketemu hari Ahad bulan Desember 2023 yang besok ini, nanti malam atau besok jam 12 itu sudah berganti hari. Panjenengan, kita semuanya mungkin panjenengan melean ya dengan keluarga. Tapi ketahuilah jam 11 sudah duduk manis Bapak Ibu. Jam 11 sudah duduk anteng, ya, untuk berzikir bermuhasabah kepada Allah sebagaimana ayatnya, nisfahu awin qus minhu qalila. Kalau bisa memang jam 12 malam, tengah malam. Jam 11 sampai jam 1. Mungkin ada sholatnya, ada bacaan Al-Qur'annya. Ya kalau tidak terlalu banyak ya 2-3 lembar atau 1 makro dibaca ya Allah, terus kita bermunajat kepada Allah, panjenengan munajat, ya Allah apa rencana yang akan datang, ya Allah anak-anak saya yang belum dapat jodoh, berikanlah jodoh yang solih solihah, ya Allah anak saya yang belum dapat momongan, karuniailah anak-anak yang solih solihah, ya Allah suami saya masih seperti ini, berilah dia kesadaran untuk terus ngaji dan membimbing kami keluarganya. Ya Allah, jika istri saya ini seperti ini, ya Allah, jika ada istrinya yang ada masalah, minta kepada Allah ya jadikanlah istri yang solih-solihah. Jika pekerjaan belumlah dapat anak kita atau kita semuanya, ya Allah berilah rizki yang berkah dan halal. Jadikanlah rizki yang berkah dan halal itu mampu saya tunaikan amanahnya untuk didermakan di jalan yang baik. Lalu barangkali ada di antaranya yang punya masalah gitu ya dihitung sedikit satu persatu, sedikit demi sedikit diricikkan, diurut. Jika ada masalah ya Allah di anak-anak saya, di saudara saya, diri saya ya Allah, berikanlah pintu yang selapang-lapangnya, bukalah pintu kemudahan untuk solusi ya Allah. Solusi untuk di tahun yang akan datang baik. Loh, barangkali ya Allah. Barangkali Bapak Ibu begini. Setiap hari mungkin sudah muhasabah ya. Tetapi siapa tahu Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Terus Allah berkeinginan untuk merubah seluruh keluarga kita. Ya, dari catatan-catatan yang naudzubillah tidak baik. Lalu dicatat menjadi orang yang baik gara-gara doa yang sudah kita semuanya yang punya untuk anak cucunya.
Bukankah itu rancangan yang baik untuk surga keabadian? Lanjut Bapak Ibu. Surga itu terdiri dari tingkat-tingkat. Mau panjenengan tulis yang mana dari surga itu? Bapak Ibu, panjenengan tulis yang mana? Paspornya itu loh. Panjenengan kok tulis surga Firdaus Ustadz. Saya mau nulis surga Firdaus Ustadz. Bersama para rasul, para nabi. Monggo dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 6. Ya, dibuka di sana syarat memasuki surga Firdaus itu di map. Ini. Sebagai wakil saja ayat singkat. Surga Firdaus ini begini Bu. Surat 18 Pak Qadar. Ayat 107, 108. Ayo, kalau yang mau surga Firdaus ini, catat di paspornya masing-masing. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Monggo Pak. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Ya mesti toh. Wong itu tertinggi Firdaus itu. Tertinggi. Kalau panjenengan mau menelaah lebih detailnya, apa sih amalan yang disebut di situ wa amilus sholihat itu? Karena modalnya amanu itu tadi. Amanu dulu, tidak amilus sholihat dulu. Karena itu kalau ada orang yang tidak beriman, amalnya baik, sosialnya baik, ya, kepada tetangga semua orang baik, tapi tidak punya modal yang namanya iman, itu kamathali ghaisin, seperti fata morgana, a'jabal kufaro, ya, yang menakjubkan para petani, nabatuhu, tanaman-tanamannya, dan seterusnya ayat itu. Bahkan kalau beramal soalnya amalnya baik, tapi tidak punya modal iman, maka tidak diterima amal-amal yang dia lakukan. Karena modalnya itu tidak modal iman. Nah, paspor keimanan kita sudah punya semuanya. Paspor namanya iman. Lalu iman itu ternyata tidak cukup untuk menuju perjalanan kebaikan berikutnya. Harus diisi dengan amal. Karena itu setiap ayat ada kata amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Gandeng ayat itu. Enggak kok iman saja, tidak. Amilus sholihat tidak. Bahkan ayat terpendek yang kita punya, ya, sebanyak sekurang dari 45 huruf. Wal asri ilalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu loh masih ditambah watawasau bil haqqi. Loh masih ditambah watawasau bisobri. Loh bukankah hal itu sudah dijelaskan oleh Allah? Ayo, monggo, mau pilih yang mana? Kalau menelaah di surat Al-Mu'minun surat nomor 23, itu yang pertama sholatnya, ya, harus dibeneri. Terus menjauhi dari perbuatan yang sia-sia. Loh memang perbuatan yang sia-sia ngobrol kalau idul tidak jelas, jangan. Yang nomor 3 zakat dipenuhi, zakat mal maupun zakat fitrahnya. Lalu menjaga kehormatannya, baik kehormatan diri maupun kehormatan keluarganya maupun kehormatan agamanya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang menjaga amanah. Yang berikutnya lagi orang yang memenuhi janjinya. Yang berikutnya lagi orang yang menjaga waktu sholatnya. Ada 7 perkara membuat seseorang bisa menikmati surga Firdaus.
ayat yang saya ketengahkan ini singkat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Lah itu saja. Lah wa amilus sholihat ternyata diuraikan oleh surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10 ayat 11 ya, ayat 11. Lengkap di situ. Sampai 9. Ayat 9. Sampai 9. Okay. Jadi Memelihara yuhafidun sholat terakhir. ya aladina yarisunal firdaus itu loh Bu, Pak. Jadi sampai ayat 11. Fiha khalidun. Jadi ayat 11 sampai ayat 11 itu adalah keterangan bagaimana isi penghuni surga firdaus. Wes, panjenengan kalau punya rencana untuk menikmati indahnya surga firdaus itu rancangannya, ayo dijaga sholatnya ini dan seterusnya, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kalau panjenengan punya rencana untuk surga Aden, surat yang sama ayat 30-31, bawahnya surga Firdaus. Bawahnya surga Firdaus itu ada surga Aden. Innalladzina amanu wa amilus salihati la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Monggo. Ya, Pak. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersendar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika panjenengan kepingin surga Aden, maka syaratnya itu sebenarnya sama. Sama dalam arti ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat. Inna lanudhi'u ajroman ahsanaka. Jadi surga Aden yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut di dalam surat Al-Kahfi ini memberitahukan kepada kita bagaimana memasukinya. Yang pertama adalah orang yang sabar mencari keridhaan Allah. Sabar mencari keridhaan Allah. Lalu orang yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki. Ya. Lalu dia berinfak, bersedekah itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak merubah hati untuk tetap ikhlas kepada Allah. Tidak merubah. Di mana surat itu? Ar-Ra'du surat 13, 22, 23. Monggo Pak. Ar-Ra'du surat nomor 13. Ayat 22 dan 23. Nah, isinya atau orang-orang yang menjadi penghuni surga Aden. Monggo. Langsung diterjemahkan surat nomor 13. Ayat 23 dan 22 dan 23. Monggo langsung.
Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, Terangan, serta ya. menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, yakni kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka Ya. masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Semua pintu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukankah ini keterangan yang membuat kita itu yakin dan tidak ragu lagi bahwa kita sudah memiliki paspor itu, tinggal ngisi dan mencatatnya. Lah panjenengan catatannya itu mungkin ada di hati. Catatannya itu mungkin ada di tulisan-tulisan. Catatannya mungkin ada di dinding panjenengan kamar. Ya Allah, saya belum ini. Ya Allah, saya surga Aden ini. Saya Allah sudah begini. Ya Allah begini. Dicatat penghuni surga Aden itu isinya begini. Panjenengan catat di rumah masing-masing, anak cucunya melihat siapa saja menjadi penghuni surga Aden ini. Dan dicentang untuk diistiqomai. Dari mana? Dari apa yang telah diuraikan oleh Allah itu. Mau sedekah sembunyi-sembunyi, ya, atau mau memberikan infaknya untuk rizki yang diberikan oleh Allah. Apa saja yang mereka lakukan tertulis di relung hatinya, di catatan hidupnya, dan itu perlu ditulis, diingat-ingat. Itulah orang yang fokus untuk menuju nikmatnya, indahnya keabadian. Panjenengan kalau sudah memilih meyakini ya Allah saya surga Aden. Ya Allah saya surga Aden. Jadi rancang. Kalau tidak ada rancangan lah terus bagaimana? Ya terserah Allah mau. Jangan begitu. Kita ini wajib ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar totalitas maksimal, maka serahkan kepada Allah apa yang akan diputuskan Allah nanti. Tetapi ketika sudah kita ada catatan, ada rencana, kita bisa menyampaikannya kepada Allah. Ya Allah, saya dulu di surga itu sudah catat. Sudah catat ini loh ya Allah, saya itu maunya surga Aden. Ada ininya, ada malaikat yang selalu masuk dari berbagai pintu. Saya senang melihatnya, saya kepingin melihatnya. Sudah tak catat loh ya Allah. Lah, siapa tahu terus dengan rancangan-rancangan itu, terus Allah karuniai rahmatnya. Wong semuanya itu karena rahmat Allah, iya kan? Lalu rahmat Allah turun karena ikhtiar kita. Kasih sayang Allah turun karena rencana-rencana kita. Ya Allah, surga Allah diberikan karena program-program dunia kita yang rijik, teliti, untuk tidak sampai meleset bahwa saya akan menjadi penghuni surga Allah yang namanya Aden. Jangan lupa Bapak Ibu, bersama keluarga loh ya, surga Aden itu. Bersama keluarga. Yadkhula wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ayah bundanya dulu yang telah tidak ada, yang telah wafat menunggu kita dan bersama-sama menuju ke sana. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat itu masuk dalam surga. Nah, ini kalau tidak kita rancang, ya, paspor kita tidak kita isi. Loh, terus bagaimana nanti? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu ada surga Naim. Surga Naim itu urutan yang dari atas. Urutan yang tertinggi ketiga. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Yang berikutnya tadi Aden. Yang ketiga bawahnya lagi adalah surga Jannatul Naim. Kalau kita lihat surat Yunus, Pak. Surat Yunus itu surat nomor 10. Ya. Surga Naim adalah tingkatan surga yang ketiga dari atas.
surga itu disebut diuraikan oleh Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ayo Pak. Nggih. Ayat 9 Pak nggih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Yunus 9. Ya. Ayat 9. Nggih. Kebetulan ini pas hafal. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan mereka, oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatun Naim. Baik. Siapa yang menjadi penghuninya, Pak? Yeah. Bu, yang menjadi penghuninya itu terdapat di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ayatnya 34. Surat Al-Qalam ayat 34. Surat Al-Qalam termasuk surat yang ke-68. Dalam berapa? Surat Al-Qalam surat 68 ayat 34. Ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Monggo. Ayat pinten Pak Wong? 34. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga Jannatun Naim, tingkatan yang ketiga dari atas, itu diisi oleh orang-orang yang bertakwa, yang sudah sering kita dengar, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya dengan tanpa terpaksa, rela, ikhlas, ya, untuk mentaatinya. Mereka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapati Jannatul Naim, Jannatul Naim. Dan itu disebutkan orang yang bertakwa itu ciri-cirinya banyak sih, banyak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, 4, 5 itu juga ada. Di dalam surat Ali Imran ayat 134, 135 itu juga ada. Surga orang-orang yang beriman itu, bertakwa itu ada. Dan kita mau yang mana? Catat. Wah, fasilitasnya kok enggak banyak. Loh, surga ya semuanya berfasilitas. Semuanya berfasilitas. Yang keempat, Bapak Ibu, yang bawahnya lagi adalah surga Al-Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Boleh dibuka surat As-Sajdah, surat nomor 32, ayat 19. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Allahu Akbar. Silakan Pak. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, sejak tadi itu ya. Ayatnya itu kan selalu menyebutkan amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu itu modalnya. Amanu itu keimanan yang kita miliki, itu modal utama untuk bisa kita menuliskan sakarepnya kita. Terserah kita mau pilih yang mana.
Nah, ketika sudah memilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau mungkin yang ke-8, ya, yang ke-7, apa, yang ke-8 itu kan surga khuld, jannatul khuld. Jadi ada di dalam Quran itu ada 8 nama-namanya itu. Nah, dan yang terakhir sendiri itu loh, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah di surganya dengan salam. Dan itu adalah yaumul khulud, surga khuldi. Jadi itulah hari yang abadi. Ada yang mengatakan 7 nama surga, ada yang mengatakan 8 nama. Dan 8 nama surga berarti ditambah surga Jannatul Khulud. Kalau 7 nama, maka Jannatul Khulud ini tidak masuk di dalam kategorinya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, semua penghuni yang akan masuk ke dalam surga itu ada amanu, ada amilus sholihat. Artinya apa? Terserah kita mau menulis apa yang akan kita rencanakan. Maka mappingnya, bagaimana mappingnya, bagaimana perbekalan yang kita siapkan. Ayo imankan diri kita kepada rukun iman. Ayo imankan diri kita kepada 6 rukun iman. Jangan sampai tidak tahu rukun iman itu, taunya cuma iman pada Allah. Jangan. Semua harus diketahui, dipahami. Ya walaupun kita itu sudah sering mendengarkan ya, tapi ya kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Maka ditelaah lagi, ditelaah lagi. Jangan sampai iman kita itu yang berkurang. Kalau bisa yazid bertambah dan bertambah. Yang berikutnya, ayo kita Islamkan diri dalam 5 rukun Islam. Ayo kita Islamkan diri, pasrahkan diri dengan rukun iman. Yang 5 itu. Ayo syahadatnya yang ikhlas. Ayo diulang lagi, diperbaiki lagi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Ayo yang berikutnya ini itu dan sebagainya sampai 5 itu paripurna. Ayo yang ketiga 8 pintu. Ya, untuk menuju surga. Pintu sholat monggo. Ya, perbaiki sholat. Pintu jihad boleh. Ya, ini menurut hadis. Pintu sedekah juga bisa. Bahkan pintu aroyan, pintu puasa itu bisa kita lalui. Pintu duha juga ada. Monggo. Di dalam hadis Bukhari ada dijelaskan tentang pintu-pintu tersebut. Dan monggo kita mau melaluinya dari mana. Mau pintu salat boleh. Pintu jihad boleh. Dan selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau sia-siakan ibadahku. Janganlah engkau biarkan tak tercatat ibadahku, bahkan engkau tolak ibadahku. Ya karena ketidaktahuanku. Maka tambahkanlah aku ilmu sehingga amalia yang aku lakukan berdasar ilmu, informasi di Quran, informasi di hadis, dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tahu passwordnya. Password membuka pintu surga. Harus tahu passwordnya. Panjenengan kalau punya HP, nggak tahu passwordnya, buka HP lah kangelan. Bagaimana bisa membuka segala apa yang perangkat yang ada di dalamnya kalau kita tidak punya password? Lah, wong HP-nya orang lain dibuka yang nggak bisa ada passwordnya. Panjenengan harus punya sendiri, paspor sendiri. Aku nunut anakku gak iso. Aku nunut anakku sing hafal Quran gak iso. Nggak bisa gitu, harus ditentukan sendiri-sendiri. Makanya ayatnya Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu sendiri, lihatan paspormu sendiri. Catatanmu kemarin itu kemana. Lihat. Maka kalau catatannya jelas, malaikat penjaga tiap pintu menuju fase demi fase, maka akan nyetempel kita bahasa kita di dunia ya. Ya walaupun nanti itu ya gak begitunya, tapi setempel untuk menuju perjalanan berikutnya. Ya oke, kamu menuju sana terus lurus. Jangan belok-belok sana ketemu lagi penjaga. Oh ya wes lurus stempel lagi. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an menyampaikan syari'ul hisab. Hisabnya cepat itu ya karena punya passwordnya itu. Passwordnya apa untuk memasukinya? Lah password itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dakhala jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Password untuk membuka pintu surga itu
kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan lupakan. Oke, baca salawat yang banyak. Tetapi dahulukan membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihuncamkan di hati, ditanam di hati agar tumbuh tanaman itu subur dan diperbaiki, disempurnakan dengan amaliyah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Sampai di sini uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan bisa meneruskan telaahan ini secara mandiri. Walaupun saya ini menyampaikannya sekedar singkat apa yang bisa saya sampaikan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, yang paling dekat suara dari lisan mulut saya ini adalah telinga saya sendiri. Tentu saya harus berhati-hati dengan kalimat yang saya sampaikan agar mendahului untuk program ini. Dan panjenengan yang mendengarkannya juga mendapati reaksi cepat. Jangan terlambat. Udah mau pulang. Pintu sudah dibuka. Pintu kepulangan sudah dibuka. Passwordnya tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah membaca kalimat tauhid. Saya sudah beramal ini dan itu sebagainya. Maka tambahkanlah amal kebaikan saya untuk menjadikan engkau tersenyum melihatku datang. Dan saya bahagia, bangga karena melihat engkau tersenyum melihat aku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi, silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir Ustaz Muhtar atas pemaparannya yang luar biasa.